Halo sahabatku di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Momo harap semuanya sehat dan bahagia ya. Siap-siap, karena kali ini Momo akan membawa kalian masuk ke sebuah kisah yang bukan hanya menguji kesabaran, tapi juga memicu amarah. Bayangkan ini, kamu sudah bekerja keras mati-matian, pulang larut malam, tapi pemandangan pertama yang menyambutmu adalah anakmu sendiri, Rio, menangis kedinginan di teras rumah. Lalu, sosok yang seharusnya menyayangi malah keluar dan berteriak, "Ini bukan rumahmu dan ibumu lagi. Pergi." Sakit? Pasti. Tapi, tokoh kita, Rima, memilih diam dan pergi. Mereka pikir mereka menang. Tapi mereka lupa, di balik kepergian yang sunyi, ada rencana pembalasan yang jauh lebih mematikan. Hanya dalam 3 hari, bu mertua dan suami yang arogan itu langsung panik dan kehilangan segalanya. Bagaimana Rima bisa membalikkan keadaan secepat kilat? Dan kejutan apa yang membuat mereka sadar bahwa selama ini mereka diusir dari rumah milik Rima sendiri? Kisah ini akan mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang apa yang terlihat, melainkan tentang siapa yang memegang kendali. Sebelum kita selami babak demi babak, jangan lupa like video ini sampai merah. Subscribe channel Cerita Momo dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah viral berikutnya. Komen di bawah, tulis nama, asal kota, dan kata hadir. Ayo kita mulai. Siapkan emosimu, karena kisah Saat Aku Pulang Kerja Lembur akan segera terungkap. Dinginnya malam sudah merasuk ke tulang saat mobil Rima perlahan memasuki gerbang rumahnya. Jarum jam di dashboard menunjuk angka 9:15 menit. Udara Jakarta yang biasanya pengap kini terasa menusuk, seolah alam turut merasakan kesunyian yang mencekam. Pekerjaan lembur yang melelahkan di kantor kontraktor besar menuntut seluruh fokus Rima, namun energi yang tersisa selalu ia simpan untuk satu-satunya alasan ia bertahan, putranya, Rio. Di jalanan perumahan elit itu, semua rumah tampak hangat dengan lampu temaram yang memancarkan keharmonisan. Namun, rumah Rima sendiri, yang seharusnya menjadi pelabuhan, justru terasa seperti sebuah monumen kemewahan yang dingin dan asing. Ia memarkir mobil di sisi jalan, tidak ingin membuat suara yang bisa memancing perhatian penghuni rumah. Rima sudah terlalu lelah untuk menghadapi omelan Bu Ratna, ibu mertuanya. Saat Rima melangkah mendekati teras, pandangannya langsung terpaku pada sebuah sosok kecil yang meringkuk di sudut, di bawah bayangan pilar. Sosok itu adalah Rio, putranya. Anak laki-laki berusia 7 tahun itu duduk di lantai marmer yang dingin, memeluk lututnya erat-erat. Bahunya berguncang pelan, tanda ia sedang menangis tanpa suara. Piyama tipis yang ia kenakan sama sekali tidak mampu melawan suhu malam. Dunia Rima seolah berhenti berputar. Semua rasa lelah, stres pekerjaan, dan tekanan dari klien lenyap seketika, tergantikan oleh gelombang panik dan kemarahan yang membakar. Ia berlari kecil, menjatuhkan tas kerja mahalnya tanpa peduli. Ia berlutut, memeluk tubuh Rio yang terasa sangat dingin. Bau air mata dan dinginnya angin langsung menyambutnya. Rio mendongak. Wajah kecilnya basah dan sembab. Suaranya pecah, parau. Ia langsung membenamkan wajahnya di dada Rima. Isaknya yang tertahan kini meledak menjadi tangisan keras yang memilukan. Rio merintih, ia takut, kedinginan, dan ingin masuk ke dalam. Rima mengusap punggung Rio, menahan suaranya agar tidak bergetar. Hatinya teriris. Ia tahu, pasti ada yang tidak beres. Ia menoleh ke pintu utama rumah. Lampu di ruang tamu dan ruang keluarga menyala terang. Dari balik jendela kaca besar, Rima bisa melihat siluet Bu Ratna dan Devi, iparnya, sedang duduk santai di sofa. Mereka sedang tertawa, menikmati acara televisi, seolah tidak ada apa-apa. Seolah-olah mereka tidak melihat seorang anak kecil, cucu dan keponakan mereka sendiri, dibiarkan kedinginan di luar. Rio menceritakan bahwa Eyang Bu Ratna marah-marah, karena ia tidak sengaja menumpahkan susu. Eyang Bu Ratna menyebutnya anak nakal dan menyuruhnya keluar, tidak boleh masuk sebelum ibunya pulang. Mendengar pengakuan Rio, darah Rima serasa mendidih. Ini bukan kali pertama Bu Ratna berlaku kejam, tapi membiarkan seorang anak kecil menangis sendirian di malam hari, itu melampaui batas kewajaran. Bu Ratna selalu menanamkan kebenciannya pada Rima dengan menjadikan Rio sebagai sasaran. Rima mengepalkan tangannya.
Ia harus tetap tenang, demi Rio. Ia mengangkat tubuh anaknya, menggendongnya erat. Rio memeluk lehernya, tubuhnya menggigil. Rima mendekati pintu, tangannya terangkat untuk mengetuk, tapi kemudian ia urungkan. Ia tidak ingin membuat keributan yang malah akan membuat Rio semakin takut. Ia memilih mendengarkan dulu. Dari dalam, terdengar suara Bu Ratna yang melengking, mengatakan agar si nakal itu dibiarkan saja di luar biar tahu rasa. Bu Ratna menyebut Rio anak pembawa sial, sama seperti ibunya. Devi menimpali dengan tawa sinis. Ia mengatakan Rima pulang juga sudah larut, tidak becus mengurus anak. Devi melanjutkan dengan nada menghasut agar Rima berhenti bekerja dan tinggal di rumah mengurus mereka. Ucapan Devi yang begitu enteng dan jahat itu menghantam telinga Rima lebih keras daripada tamparan. Itu bukan hanya penghinaan, tapi sebuah rencana yang terstruktur. Mereka ingin Rima melepaskan karir emasnya, menyerahkan gajinya untuk menopang perusahaan Adnan yang sedang goyah, dan hanya menjadi babu bagi keluarga ini. Rima tahu ini adalah salah satu upaya mereka untuk menyingkirkannya dari dunia kerja yang sangat ia cintai, tempat ia menemukan harga dirinya. Rima menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungnya yang bergemuruh. Ia berjalan menjauhi pintu. Ia tidak akan meminta izin masuk. Ia tidak akan mengemis. Ia sudah mencapai titik di mana kesabaran bukan lagi kebajikan, melainkan kebodohan. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar. Itu adalah Adnan, suami Rima. Rima merasakan sedikit harapan, berharap Adnan bisa memperbaiki situasi. Adnan turun dari mobil dengan wajah lelah. Ia melihat Rima yang berdiri di teras menggendong Rio yang masih terisak. Sebelum Rima sempat menjawab, pintu depan terbuka dengan keras. Bu Ratna, yang mendengar suara Adnan, muncul dengan wajah garang, diikuti oleh Devi. Ekspresi Bu Ratna langsung berubah masam begitu melihat Rima. Bu Ratna berteriak menanyakan kenapa Rima pulang, dan menyebutnya tidak tahu diri. Ia bilang Rima pulang larut malam, dan membuat keributan di rumah orang. Adnan mencoba menengahi. Bu Ratna membentak Adnan agar diam dan tidak ikut campur. Kemudian ia berteriak keras, kata-kata yang dilontarkan seperti peluru panas. Ini bukan rumahmu dan ibumu lagi. Pergi. Teriakan itu bergema di malam sunyi, membuat Rio yang ada di pelukan Rima kembali terisak ketakutan. Rima menatap tajam pada Bu Ratna, kemudian ke Adnan. Ia mencari sedikit saja pembelaan, sedikit saja keberanian dari suaminya. Tapi yang ia temukan hanyalah mata Adnan yang menghindar, wajahnya yang panik dan ketakutan, seperti biasa lebih takut pada amarah ibunya daripada penderitaan istri dan anaknya. Adnan hanya diam, membiarkan Rima dipermalukan. Momen itu adalah pemutusnya. Pukulan dingin dari Bu Ratna dan pengkhianatan senyap dari Adnan. Rima mengalihkan pandangannya dari wajah-wajah yang penuh kebencian itu. Ia tidak akan membuang kata-kata lagi pada mereka yang buta dan tuli. Ia memeluk Rio lebih erat. Ia mengangguk pelan, seolah mengiyakan perintah Bu Ratna, namun dengan makna yang berbeda. Ia tidak akan hanya pergi dari rumah ini, tapi pergi dari hidup mereka, selamanya. Ia hanya diam, dan bergegas pergi dari rumah itu. Ia berbalik, melangkah menjauhi pintu terkunci dan wajah-wajah yang penuh kemenangan di belakangnya. Ia berjalan menuju mobilnya. Bu Ratna dan Devi terus menertawakannya, mengira mereka telah berhasil mengusirnya. Adnan, suaminya, tetap berdiri diam di ambang pintu, menyaksikan kepergiannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rima membuka pintu mobilnya, memindahkan Rio ke kursi belakang, menyelimutinya dengan jaket tebal yang selalu ia simpan di sana. Ia menghapus air mata Rio, mencium keningnya, dan berbisik bahwa ia tidak perlu takut karena mereka akan ke tempat yang jauh lebih baik. Rima masuk ke kursi pengemudi. Ia menyalakan mesin. Namun, sebelum menginjak gas, ia melihat kembali ke rumah itu. Rumah mewah yang ia bantu bayar cicilannya, rumah yang menjadi sarang kebohongan dan kekejaman. Tatapan Rima kini tidak lagi berisi kepedihan, melainkan tekad yang dingin dan menusuk. Ia tahu, mereka tidak akan pernah menduga apa yang akan menimpa mereka dalam waktu dekat. Mereka tidak tahu bahwa selama ini, Rima adalah arsitek finansial di balik tirai, dan keruntuhan mereka sudah ia persiapkan dengan sangat matang. Malam itu, Rima bukan diusir. Ia sedang melarikan diri, membawa kunci kejatuhan mereka bersamanya.
Rima memutar setir, meninggalkan rumah itu dalam bayangan pekat, membawa Rio ke tempat yang aman. Rumah sahabatnya, Sinta. Di dalam mobil, tangisan Rio perlahan mereda. Kehadiran Rima sudah cukup menjadi selimut hangat bagi putranya. Rima terus mengemudi, melintasi jalanan lengang yang menjadi saksi bisu atas kegetiran yang baru saja ia alami. Meskipun tangannya terasa gemetar, pikirannya justru bekerja dengan sangat jernih dan terstruktur. Ini adalah malam penentuan. Momen yang selama ini ia antisipasi. Ia sudah menduga bahwa kesabaran Bu Ratna pada akhirnya akan meledak dan mencapai titik terburuk. Pikirannya kembali pada Pak Karta. Pria parubaya itu bukan sekadar pengacara biasa. Ia adalah seorang ahli hukum korporat dan konsultan keuangan yang sangat Rima percayai. Sejak 2 tahun lalu, ketika Rima mulai menyadari betapa parahnya kebobrokan finansial Adnan yang ditutupi oleh Bu Ratna, Rima sudah menemui Pak Karta. Mereka merancang sebuah strategi, pembekuan, yang sempurna. Rima, dengan gajinya yang sangat besar dan posisinya di perusahaan kontraktor ternama, telah mengamankan sebagian besar aset pribadinya, bahkan yang ia dapatkan selama pernikahan, dalam bentuk investasi berisiko rendah yang tidak bisa dijangkau Adnan atau Bu Ratna. Lebih jauh lagi, Rima juga menggunakan namanya, yang tidak pernah dicurigai oleh keluarga mertuanya, untuk menalangi beberapa pinjaman perusahaan Adnan, tentu saja dengan perjanjian rahasia yang mengikat. Tujuannya sederhana, agar ketika saatnya tiba, ia bisa menarik semua yang ia berikan dan menyebabkan keruntuhan total yang tidak bisa mereka perbaiki. Rima mengambil ponselnya. Rio sudah tertidur pulas di belakang. Ia mengirim pesan singkat kepada Pak Karta. Isinya hanya 2 kata, kode yang mereka sepakati, malam dingin. Tidak sampai 1 menit, ponsel Rima bergetar. Balasan dari Pak Karta singkat dan efisien, proses berjalan. Pagi ini semua akan terblokir. Seketika, ketegangan di bahu Rima sedikit mengendur, tergantikan oleh rasa lega bercampur dinginnya tekad. Ia tahu, saat ini di bank dan kantor notaris, tim Pak Karta sedang bekerja. Rekening tabungan Adnan yang Rima kelola, kartu kredit yang atas nama Rima tapi digunakan Adnan untuk gaya hidupnya, dan yang paling penting, jalur pembayaran utama untuk pemasok material penting perusahaan Adnan. Semua akan dibekukan, dikunci, atau dialihkan ke rekening cadangan yang tidak terdeteksi. Bu Ratna dan Adnan selama ini hidup dalam ilusi kemewahan. Mereka percaya bahwa uang selalu ada karena Rima selalu menutupi kekurangan. Mereka tidak pernah repot-repot memahami bahwa Rima adalah jangkar yang menahan kapal mereka dari tenggelam. Begitu jangkar ditarik, kapal itu akan terombang-ambing dan hancur di tengah badai finansial yang sudah mereka ciptakan sendiri. Rima membelokkan mobilnya ke kompleks perumahan Sinta, sahabatnya. Sinta adalah satu-satunya orang yang mengetahui seluruh rencana Rima, termasuk alasan Rima bertahan selama ini, mengumpulkan bukti, menempatkan aset, dan menunggu momen yang tepat. Ia tiba di rumah Sinta. Sahabatnya itu sudah menunggu di teras, wajahnya terlihat cemas. Rima turun dari mobil, menggendong Rio yang masih terlelap. Sinta tidak banyak bicara, hanya memeluk Rima dengan erat. Pelukan itu lebih berarti daripada 1000 kata. Rima tahu, ia tidak sendirian. Sinta kemudian menyuruh Rima untuk membawa Rio ke kamar tamu yang sudah dihangatkan selimutnya. Setelah menidurkan Rio dengan hati-hati, Rima dan Sinta duduk di dapur, ditemani secangkir teh panas. Rima menceritakan detail pengusiran itu, tentang Rio yang dibiarkan menangis di teras, dan teriakan Bu Ratna. Sinta mendengarkan, matanya berkaca-kaca. Sinta mengatakan bahwa mereka sudah kelewatan, dan sudah saatnya Rima bertindak. Rima membenarkan dan mengatakan ia sudah menghubungi Pak Karta, dan operasi, malam dingin, sudah berjalan. Rima melanjutkan bahwa besok pagi, mereka akan menghadapi kekacauan finansial terbesar dalam hidup mereka. Ada nada dingin yang asing dalam suaranya. Rima yang selama ini penuh kehangatan, kini berubah menjadi seorang pejuang yang dingin. Rima kemudian menjelaskan bagian terpenting dari rencananya. Besok, ia akan menghubungi kantornya dan mengambil cuti yang sudah lama ia simpan. Ia tidak akan muncul di hadapan Bu Ratna dan Adnan. Ia akan membiarkan mereka panik dan merangkak, mencari tahu apa yang terjadi dengan rekening dan perusahaan mereka. Ia ingin mereka merasakan ketidakberdayaan yang sama, bahkan jauh lebih parah, daripada yang ia rasakan malam ini melihat Rio kedinginan.
Rima juga meminta Sinta untuk membantunya mengamankan beberapa dokumen penting yang tersisa di rumahnya, dokumen terkait legalitas dan kepemilikan yang selama ini ia rahasiakan. Dokumen yang menjadi kunci utama dari plot twist yang akan Rima perkenalkan di akhir cerita. Dokumen yang membuktikan bahwa rumah yang menjadi sumber keangkuhan Bu Ratna itu, sejatinya telah dibeli oleh Rima melalui PT anonimnya, yang merupakan perusahaan investasi rahasia. Rima mengatakan ia ingin mereka tahu, setelah semua drama ini, bahwa mereka diusir dari rumah yang sebenarnya miliknya. Ia ingin mereka tahu betapa bodohnya mereka. Dendam yang lahir dari cinta seorang ibu yang putranya diperlakukan dengan keji. Sinta mengangguk, terkesima dengan kesiapan Rima. Ia berjanji akan membantu dan memastikan mereka menyesal. Sinta mengatakan Rima adalah pemilik sejati, baik dari segi emosional maupun finansial. Malam itu, Rima tidak tidur. Ia menghabiskan sisa malam untuk menyusun rencana terperinci dengan Pak Karta melalui sambungan telepon. Mulai dari kronologi penarikan aset, persiapan gugatan cerai, hingga pengamanan bukti perlakuan buruk Bu Ratna terhadap Rio, termasuk rekaman CCTV yang diam-diam dipasang atas saran Pak Karta. Setiap detik yang berlalu adalah perencanaan yang matang, yang akan menjamin bahwa dalam waktu 3 hari ke depan, kepanikan Bu Ratna akan mencapai puncaknya. Ia tidak hanya akan menceraikan Adnan, tapi juga memutus akar finansial keluarga mereka. Ia memastikan semua dana darurat Rio sudah aman, jauh dari jangkauan siapapun. Rima bahkan memproses pengajuan izin penarikan beberapa investasi besar yang akan digunakan untuk mengamankan operasional perusahaannya sendiri, sekaligus memberikan tekanan maksimal pada perusahaan Adnan yang kini menjadi kompetitor utama. Rima kini adalah seorang jenderal yang telah menyatakan perang. Malam dingin itu adalah akhir dari kesabaran Rima, dan awal dari kehancuran Bu Ratna dan Adnan. Rima sudah siap. Pagi menyingsing tanpa kehangatan bagi Rima. Setelah malam tanpa tidur, ia berdiri di jendela kamar Sinta, menatap matahari terbit bukan dengan harapan, melainkan dengan ketajaman seorang pemangsa yang siap bergerak. Rio masih terlelap, napasnya teratur, dan itu adalah satu-satunya hal yang memberi Rima ketenangan. Sementara Rio tidur, di seberang kota, di rumah yang baru semalam Rima tinggalkan, hari yang penuh kekacauan baru saja dimulai. Rima sudah membayangkan adegan yang terjadi di sana. Bu Ratna pasti akan bangun, menikmati secangkir teh pagi di teras, tanpa memikirkan Rima sedikitpun. Adnan akan bersiap ke kantor, mengharapkan setumpuk uang tunai darurat yang selalu Rima sediakan untuk menambal lubang-lubang kecil dalam bisnisnya. Dan Devi, iparnya, akan sibuk mencoba memesan barang-barang mewah terbaru menggunakan kartu kredit tambahan yang selama ini Rima bayar tagihannya. Namun, pagi ini berbeda. Tepat pukul 8, Rima menerima laporan pertama dari Pak Karta. Timnya sudah menyelesaikan semua blokir dan penarikan yang direncanakan. Rekening utama yang digunakan Adnan untuk mencairkan dana operasional perusahaan telah dibekukan, dikarenakan adanya laporan transaksi mencurigakan yang dibuat oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan investasi rahasia milik Rima sendiri. Kartu-kartu kredit tambahan atas nama Adnan dan Devi, yang terhubung ke rekening Rima, telah dinonaktifkan permanen. Bahkan, tagihan listrik, air, dan internet di rumah itu yang selama ini Rima bayar langsung melalui sistem otomatis, telah ia setel ke mode manual payment only, dan ia memastikan pembayaran untuk bulan ini telah ia batalkan. Kekacauan yang diharapkan Rima dimulai dari hal-hal kecil yang selalu mereka anggap remeh. Sekitar pukul 9, ponsel Rima mulai bergetar dengan panggilan masuk berulang dari Adnan. Rima mengabaikannya. Ia membiarkan ponselnya bergetar di atas meja kaca, menyaksikan nama Adnan muncul dan hilang, muncul dan hilang. Ia tidak ingin mendengar alasan atau kebohongan. Ia ingin mendengar kepanikan. Pukul 10, panggilan pertama datang dari Bu Ratna. Suaranya terdengar marah, belum panik. Bu Ratna hanya menanyakan mengapa kartu kredit Devi tidak bisa digunakan di pusat perbelanjaan, dan menuntut Rima segera memperbaikinya. Rima menghela napas, menekan tombol tolak. Ia tersenyum tipis. Kemarahan adalah langkah pertama. Pukul 11, tingkat urgensi berubah. Adnan menelepon lagi, kali ini dengan nada yang terdengar lebih mendesak. Ia mengatakan ada masalah besar di kantor. Pemasok material vital mereka, PT Jaya Abadi, menolak mengirimkan barang karena pembayaran tertunda dan rekening perusahaan tiba-tiba tidak bisa diakses.
Adnan menanyakan apakah Rima sudah mengurusnya. Seolah Rima adalah sekretaris pribadinya yang bertanggung jawab atas setiap kegagalan finansial mereka. Rima tetap diam, membiarkan Adnan merasa tercekik oleh masalahnya sendiri. Sementara itu, Rima menyibukkan diri dengan hal yang lebih penting, menjamin masa depan Rio. Ia menelepon sekolah Rio, memberitahu bahwa Rio akan mengambil cuti panjang dan mendaftarkannya ke sekolah internasional yang jauh lebih baik, tempat yang lingkungan sosialnya akan melindungi Rio dari pengaruh buruk keluarga Adnan. Tindakan ini adalah penegasannya bahwa ia telah menarik diri sepenuhnya dari kehidupan lama. Menjelang siang, panggilan dari rumah semakin intens. Kali ini, Devi menelepon. Ia menangis histeris. Ia tidak bisa menggunakan kartu untuk membayar tagihan salon, dan sedang dipermalukan di depan umum. Devi menuduh Rima sengaja melakukan sabotase. Rima tersenyum dingin. Sabotase? Bukan, ini adalah penarikan diri dari peran sebagai mesin ATM keluarga. Kepanikan sesungguhnya datang setelah makan siang. Adnan dan Bu Ratna, yang merasa terdesak, akhirnya memutuskan untuk pergi ke bank. Mereka yakin ini hanyalah kesalahan sistem. Namun, di bank, mereka dihadapkan pada kenyataan pahit yang disampaikan oleh petugas bank, bahwa pembekuan rekening dilakukan atas permintaan dari pihak kreditor mayoritas karena adanya indikasi penyelewengan dana pinjaman. Mereka kembali ke rumah dengan wajah pucat. Di pintu, mereka disambut oleh kegelapan. Listrik rumah mati. Air juga tidak mengalir. Bu Ratna mengamuk, menuduh Rima tidak membayar tagihan. Devi menangis karena wifi mati. Kekacauan kecil ini, yang seharusnya tidak berarti bagi keluarga kaya, justru menjadi simbol keruntuhan, sebab mereka terlalu terbiasa hidup bergantung pada orang lain. Pukul 4 sore, Adnan akhirnya mengirimkan pesan yang membuat Rima menguatkan tekadnya. Pesan itu tidak berisi permohonan maaf, melainkan ancaman. Adnan mengancam akan mengambil paksa Rio jika Rima tidak segera mencairkan dana. Ancaman itu adalah kesalahan fatal. Rima tidak membalas pesan itu, melainkan langsung meneruskannya ke Pak Karta sebagai bukti tambahan untuk gugatan cerai dan hak asuh. Pak Karta menjamin bahwa dengan adanya bukti pengusiran semalam dan ancaman ini, hak asuh Rio akan jatuh sepenuhnya ke tangan Rima. Menjelang petang, Rima, ditemani Sinta, mengambil langkah yang berisiko namun vital. Rima mengenakan pakaian kasual, kacamata hitam, dan topi, menyamar dengan hati-hati. Ia harus kembali ke rumah itu untuk mengambil beberapa barang penting Rio dan dokumen rahasia yang tersimpan di brankas tersembunyi. Mereka tiba di perumahan yang gelap karena pemadaman. Mobil Bu Ratna terparkir di depan. Rima dan Sinta menyelinap masuk melalui pintu samping yang selalu rusak. Di dalam, suasana mencekam. Rumah itu gelap, bau keringat dan masakan dingin memenuhi udara. Bu Ratna dan Devi terdengar sedang bertengkar di dapur. Sementara Adnan duduk di ruang tamu dalam kegelapan, merokok dengan gelisah. Rima dan Sinta bergerak cepat ke kamar Rima dan Adnan. Mereka mengemas pakaian Rio, mainan kesayangan, dan beberapa perhiasan Rima yang tidak ia investasikan. Saat Rima membuka lemari pakaian, ia merasakan pahitnya pengkhianatan lagi. Di balik tumpukan kemeja Adnan, terselip sebuah map tebal. Rima membukanya dan menemukan salinan perjanjian pinjaman perusahaan Adnan yang disembunyikan. Di sana tertulis jelas bahwa Bu Ratna telah menjaminkan beberapa aset berharga milik keluarga besar tanpa sepengetahuan Adnan, untuk menutupi utang yang jauh lebih besar dari yang Rima duga. Kekacauan finansial mereka lebih parah dari perkiraan Rima. Yang terpenting, Rima bergerak ke brankas tersembunyi di balik lukisan. Ia membuka brankas itu dan mengambil dokumen kepemilikan PT Anantaraya. Dokumen inilah yang memegang kartu as, yang menunjukkan bahwa Rima adalah pemilik sejati rumah itu. Ia menggenggam map itu erat-erat. Dokumen ini adalah mahkotanya. Saat mereka beranjak keluar, suara Bu Ratna semakin dekat. Rima bersembunyi di balik koridor. Bu Ratna berjalan sambil menggerutu, mencari lilin. Rima bisa mendengar setiap kata-kata kejam yang keluar dari mulut mertuanya. Bu Ratna menyumpahi Rima, menyebutnya menantu tidak tahu diri yang hanya bisa menyusahkan. Bu Ratna mengatakan, ia lebih baik melihat Rima dan Rio hidup menderita di jalanan, daripada harus meminta maaf pada menantu miskin itu. Mendengar sumpah serapah itu, Rima menguatkan hatinya.
Tidak ada sedikit pun penyesalan atau belas kasihan tersisa di hatinya. Ia membiarkan Bu Ratna dan Adnan terus hidup dalam kepalsuan mereka untuk 3 hari ke depan. Rima tahu, besok hari ketiga, Pak Karta akan mengirimkan surat resmi yang akan mengubah amarah mereka menjadi kepanikan yang sesungguhnya. Rima dan Sinta berhasil keluar tanpa terdeteksi. Mereka kembali ke mobil, lega dan penuh kemenangan. Rima telah meninggalkan rumah itu untuk kedua kalinya. Yang pertama dengan kepedihan, yang kedua dengan rencana balas dendam yang dingin. 3 hari telah berlalu sejak malam dingin itu. Kepanikan Adnan dan Bu Ratna sudah mencapai puncaknya. Mereka sekarang berada di titik di mana mereka tidak bisa membayar makanan, tidak bisa mengisi bensin mobil mewah mereka, dan tidak bisa lagi menutupi kebobrokan perusahaan mereka dari dunia luar. Pagi berikutnya, Rima akan memastikan kepanikan itu berubah menjadi kehancuran total. Ia sudah siap untuk mengirimkan pukulan terakhir. Rima menyandarkan punggung ke jok mobil, memejamkan mata. Ia telah menukar kehangatan rumah yang palsu dengan ketenangan hati yang sejati. Perjalanan untuk menjadi pemilik tunggal kebahagiaannya telah dimulai. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan Bu Ratna dan Adnan. Ia hanya fokus pada Rio, dan pada dokumen rahasia di tasnya, yang akan memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan dengan cara yang paling ironis dan mematikan. Ia menyalakan mobil, meninggalkan lingkungan yang kini terasa asing itu, menuju kehidupannya yang baru. Tidak ada lagi mundur. Semua sudah sesuai rencana. Bu Ratna akan panik, dan Rima akan menyaksikannya dari kejauhan. 3 hari berlalu sejak Rima pergi membawa Rio, meninggalkan Adnan dan Bu Ratna dalam kegelapan yang sesungguhnya. Jika hari pertama diisi dengan amarah dan hari kedua dengan frustrasi, maka hari ketiga adalah hari kepanikan yang tak tertahankan. Pagi itu di rumah yang gelap dan senyap, bau apek mulai terasa karena lemari es mati dan sampah yang menumpuk. Bu Ratna terbangun dengan sakit kepala hebat. Ia merasa tubuhnya tidak nyaman karena harus tidur tanpa pendingin udara. Ketiadaan listrik, air, dan internet telah merenggut semua kenyamanan yang selama ini ia anggap sebagai hak mutlaknya. Ia mencoba menyalakan kompor gas, tetapi gagal karena Adnan lupa membayar iuran gas sejak bulan lalu, yang biasanya diurus Rima. Bu Ratna beranjak ke kamar mandi, berharap bisa membasuh wajahnya. Begitu keran dibuka, hanya suara gemericik udara yang keluar. Air mati total. Bu Ratna menjerit frustrasi. Ia menyalahkan Rima atas semua kekacauan ini, tanpa menyadari bahwa sistem pembayaran yang selama ini ia hina sebagai pekerjaan remeh, itulah yang menopang kehidupan mewah mereka. Ia keluar kamar dan mendapati Devi sedang duduk di sofa dengan wajah cemberut, menatap ponselnya yang mati karena kehabisan baterai. Devi mengeluh karena tidak bisa menghubungi teman-temannya atau mencari tahu gosip terbaru. Devi menuntut ibunya melakukan sesuatu. Kekacauan di rumah menjalar ke dapur. Makanan sisa semalam sudah basi. Mereka tidak bisa memasak. Mereka tidak bisa mandi. Mereka tidak bisa menikmati secangkir kopi pagi. Rasa lapar dan gerah membuat emosi Bu Ratna dan Devi memuncak. Mereka saling menyalahkan, menciptakan atmosfer tegang di tengah rumah megah yang kini terasa seperti penjara. Adnan masuk dari halaman belakang dengan wajah kusut dan bermandikan keringat. Ia baru saja mencoba menyalakan generator cadangan, tetapi mesin itu juga rusak dan membutuhkan suku cadang yang harganya melambung tinggi. Parahnya, ia tidak punya uang tunai sepeser pun. Semua kartu ditolak, dan rekening banknya masih diblokir tanpa alasan jelas. Setidaknya itu yang disampaikan pihak bank kepadanya. "Bu, kita harus cari Rima sekarang juga," desak Adnan, suaranya parau karena putus asa. "Hari ini jatuh tempo pembayaran utang ke PT Jaya Abadi. Kalau kita gagal bayar, mereka akan membatalkan proyek besar kita dan menuntut ganti rugi yang bisa menghancurkan perusahaan." Bu Ratna, yang tadinya hanya fokus pada ketidaknyamanan pribadi, kini tersentak. PT Jaya Abadi adalah pemasok material utama untuk proyek prestisius yang menjadi harapan terakhir perusahaan mereka. Jika itu gagal, reputasi mereka di industri akan hancur lebur, dan aset yang tersisa akan disita. "Kenapa kamu baru bilang sekarang, Adnan? Itu tanggung jawabmu. Cepat telepon Rima. Dia pasti sudah gila. Dia sengaja melakukan ini untuk mempermalukan kita," teriak Bu Ratna, kepanikannya mulai menggerogoti arogansinya.
Adnan mencoba menelepon Rima lagi. Tidak ada jawaban. Ia mencoba menelepon Sinta. Sama. Ditolak. Dalam keputusasaan, Adnan menghubungi kantornya. Sekretarisnya melaporkan serangkaian berita buruk yang membuat lutut Adnan lemas. Bukan hanya PT Jaya Abadi yang menuntut pembayaran, tetapi ada surat peringatan resmi dari konsultan hukum yang mewakili beberapa kreditur lain. Surat itu meminta audit mendesak terhadap laporan keuangan perusahaan karena adanya kejanggalan besar dalam alokasi dana pinjaman. Yang paling menakutkan, surat itu berasal dari firma hukum Pak Karta. Nama yang asing bagi Adnan, tetapi terdengar sangat profesional dan mengancam. Pak Karta? Siapa dia? Adnan? Tanya Bu Ratna, wajahnya semakin pucat saat Adnan membacakan nama pengacara tersebut. Adnan menggeleng, tidak tahu. Ia tidak pernah berurusan dengan pengacara kaliber tinggi. Semua urusan legal dan keuangan yang rumit selalu diurus oleh Rima. Saat Adnan sedang tenggelam dalam kepanikan, ponsel Bu Ratna berdering. Itu adalah panggilan dari seorang notaris yang sangat ia kenal. Bu Ratna menjawab dengan nada angkuh yang tersisa. Ada apa, Pak? Jangan mengganggu saya. Saya sedang ada masalah, kata Bu Ratna. Notaris itu berbicara dengan suara serius, menyampaikan kabar yang membuat Bu Ratna tercekat dan ponselnya nyaris jatuh. Notaris itu menginformasikan bahwa permohonan pembekuan sertifikat aset atas nama Bu Ratna telah disetujui dan akan segera dilanjutkan ke proses penyitaan. Notaris menjelaskan bahwa pembekuan ini terkait dengan jaminan yang pernah Bu Ratna berikan untuk pinjaman perusahaan yang kini sudah jatuh tempo. Bu Ratna menyadari, pinjaman yang ia kira sudah ditutupi dengan dana Rima, ternyata kembali menghantuinya. Bahkan, ia ingat bahwa beberapa aset keluarga besarnya yang seharusnya ia lindungi kini terancam. Kepanikan Bu Ratna mencapai puncaknya. Rumah gelap yang ia tinggali kini terasa dingin, bukan karena listrik mati, tetapi karena ketakutan. Tidak. Itu tidak mungkin. Saya punya sertifikat rumah ini. Saya punya bukti. Teriak Bu Ratna, suaranya pecah. Ia lari ke kamarnya, mengobrak-abrik lemari besi yang menyimpan dokumen-dokumen berharga. Sementara Bu Ratna mencari dokumen yang ternyata sudah Rima amankan, Adnan melihat Devi yang tiba-tiba berteriak di depan jendela. Bu, Adnan, ada mobil-mobil besar di depan. Mereka memasang spanduk dan ada truk derek. Seru Devi, matanya membelalak ketakutan. Adnan berlari ke jendela. Di depan gerbang rumah, memang sudah berjejer beberapa mobil hitam mewah dan satu truk derek. Beberapa pria berbadan tegap turun, dipimpin oleh seorang pria bersetelan mahal yang Adnan duga adalah Pak Karta sendiri atau utusannya. Di pagar rumah, mereka memasang spanduk besar berwarna merah yang bertuliskan, "Properti ini dalam pengawasan hukum atas perintah pengadilan." Bu Ratna keluar dari kamar dengan napas terengah-engah, wajahnya benar-benar pucat. Ia melihat pemandangan di luar. Spanduk merah yang mencolok itu membuat tetangga mulai berdatangan, berbisik-bisik dan mengambil foto. Rasa malu yang mematikan kini jauh lebih menyakitkan daripada listrik yang mati. Ini pasti kerjaan Rima. Wanita gila itu, raung Bu Ratna, menunjuk keluar dengan tangan gemetar. Cepat Adnan, telepon Rima sekarang. Katakan padanya, kalau dia menghentikan semua ini, kita akan memberinya apapun yang dia mau. Uang, perusahaan, apapun. Adnan, yang sudah sepenuhnya panik, menuruti perintah ibunya. Ia kembali menelepon Rima, kali ini tidak dengan ancaman, melainkan dengan suara memohon yang memalukan. Adnan mengatakan ia minta maaf. Ia meminta Rima kembali dan membereskan kekacauan ini. Ia bahkan berjanji tidak akan membiarkan ibunya mengganggu Rima dan Rio lagi. Rima, yang sedang duduk santai di rumah Sinta, akhirnya mengangkat telepon. Ia tidak berbicara, hanya mendengarkan kejatuhan Adnan yang menyedihkan. Rima, tolong. Kita sudah hancur. Semua diblokir, Bu Ratna sudah disita asetnya. Tolong hentikan Pak Karta. Dia mengancam akan menghancurkan perusahaan kita. Demi Rio, Bu. Pulanglah, kita akan mulai lagi dari awal, pinta Adnan. Rima mendengarkan setiap patah kata itu. Tidak ada ketulusan, hanya keputusasaan yang lahir dari kehilangan kekayaan. Rima menarik napas panjang. Ia hanya mengucapkan satu kalimat,
sebuah pernyataan dingin yang menusuk. Kekacauan itu adalah hasil perbuatan kalian sendiri, Adnan. Aku tidak akan pernah kembali ke tempat di mana anakku dibiarkan menangis kedinginan di teras. Urus urusanmu sendiri. Dan sampaikan pada Ibu Buratna, persiapkan diri untuk kejutan yang lebih besar. Sampai jumpa di pengadilan. Rima menutup telepon. Di seberang sana, Adnan menjatuhkan ponselnya ke lantai. Teriakan putus asa Buratna dan tangisan histeris Devi mengiringi Adnan yang kini berdiri tak berdaya di depan jendela, melihat para pria berjas hitam itu mulai melangkah masuk, siap menyita properti yang mereka yakini adalah milik mereka. Kepanikan sudah sempurna. Rima telah berhasil membalikkan keadaan dalam 3 hari. Sekarang, saatnya ia mengambil langkah selanjutnya. Konfrontasi langsung dengan kekuatannya sendiri. Meskipun kekacauan di rumah Adnan sudah mencapai puncaknya, bagi Rima, hari keempat setelah pengusiran adalah hari kerja yang tenang dan penuh strategi. Ia tiba di kantor Pak Karta, sebuah penthouse di kawasan bisnis elit Jakarta, yang menawarkan pemandangan kota yang dingin dan metropolitan. Rima tidak datang sebagai klien yang memohon, melainkan sebagai seorang eksekutif yang sedang melakukan koordinasi dengan penasihat hukumnya. Pak Karta menyambut Rima di ruangannya yang minimalis dan elegan. Pria parubaya itu menunjukkan raut wajah puas. Ia telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Meja kerjanya penuh dengan berkas tebal, termasuk surat-surat dari bank, notaris, dan pengadilan yang mengesahkan semua langkah yang telah Rima ambil. Semua sudah berjalan, Bu Rima, ujar Pak Karta. Pembekuan rekening pribadi Adnan sudah permanen. Begitu juga dengan akses Devi. Dan yang paling krusial, default pada pinjaman perusahaan membuat kami, sebagai perwakilan kreditur, berhak menunjuk auditor untuk mengambil alih sementara manajemen finansial PT milik Adnan. Dalam istilah sederhana, mereka kehilangan kontrol atas uang mereka, Bu. Rima mengangguk. Ia tidak merasakan euforia, hanya kepuasan yang dingin. Lalu, bagaimana reaksi mereka saat tim Bapak datang ke rumah, Pak? Pak Karta tersenyum tipis. Sangat dramatis, seperti yang kita duga. Bu Ratna histeris, menuduh kami penipu. Adnan mencoba menyogok tim kami. Tapi begitu spanduk pengawasan hukum dipasang, mereka langsung panik. Saat ini, mereka terjebak di rumah gelap tanpa uang, dan tidak bisa kemana-mana karena rekening bensin Adnan juga sudah kami blokir. Rima mendengarkan, matanya terpaku pada selembar kertas yang diletakkan Pak Karta di depannya. Surat gugatan cerai yang sudah lengkap. Ia mengambil pena, dan tanpa ragu, menandatangani dokumen itu. Langkah formal terakhir untuk melepaskan dirinya dari ikatan pernikahan yang sudah lama mati. Gugatan cerai segera kita daftarkan hari ini, Bu. Kita juga akan memasukkan permohonan hak asuh tunggal, menggunakan bukti pengusiran Bu Ratna, ancaman Adnan, dan laporan perlakuan buruk terhadap Rio yang sudah kita kumpulkan dari pengasuh sebelumnya. Jelas Pak Karta, suaranya tegas. Kini, Rima beralih ke fokus utama yang akan mematikan bisnis Adnan. Sekarang, mari kita bicarakan tentang PT Jaya Abadi, Pak, kata Rima. PT Jaya Abadi adalah pemasok material vital mereka. Saya tahu Adnan sangat bergantung pada pasokan mereka untuk proyek besar yang sedang berjalan. Begitu pasokan terhenti, mereka akan dikenakan denda besar dan proyek itu akan gagal total. Saya ingin Bapak menindaklanjuti secara resmi pembatalan pasokan. Pak Karta menggeser berkas lain. Tentu, Bu, tapi kita bisa lakukan lebih dari itu. Ingat, perusahaan tempat Ibu bekerja memiliki posisi dominan di pasar konstruksi. Adnan membutuhkan produk dari perusahaan Ibu. Jika dia mencoba mencari pemasok lain, perusahaan Ibu bisa memblokir jaringan distribusinya secara tidak langsung, atas dasar perjanjian non-kompetisi yang sudah kita buat sebelumnya. Rima tersenyum, mengagumi kecerdikan Pak Karta. Posisi Rima di perusahaan besar itu selama ini menjadi rahasia yang ia jaga dari Adnan dan keluarganya, seolah ia hanyalah karyawan biasa. Padahal, Rima memegang posisi eksekutif yang sangat berpengaruh, dan dialah yang menginisiasi perjanjian strategis yang kini menjadi jerat bagi bisnis Adnan. Lakukan, Pak Karta. Hentikan semua jalur logistik mereka, perintah Rima. Saya ingin mereka tahu bahwa saat ini, setiap pintu yang mereka ketuk akan tertutup rapat, dan semua itu terjadi karena ulah mereka sendiri.
Pertemuan strategis itu berlangsung selama berjam-jam. Rima dan Pak Karta membahas setiap detail dari langkah hukum yang akan mereka ambil. Mulai dari penarikan mobil mewah Adnan yang sebagian besar dibeli dengan dana pinjaman Rima, hingga pembekuan rekening dana pensiun Bu Ratna yang ternyata juga dijaminkan tanpa sepengetahuan yang jelas. Di tengah diskusi, Rima tiba-tiba teringat satu hal yang ia lupakan dalam kepanikannya. Ia mengeluarkan amplop tebal berisi dokumen kepemilikan PT Anantaraya, perusahaan investasi anonim miliknya, dan meletakkannya di meja. "Ini adalah kartu as kita, Pak," kata Rima, nada suaranya berubah misterius. "Rumah yang mereka klaim milik keluarga dan menjadi tempat saya dan Rio diusir, ternyata sudah saya beli 5 tahun lalu, secara diam-diam melalui PT Anantaraya ini. Saya hanya menyewakannya kembali kepada Adnan tanpa pernah dia tahu bahwa penyewaannya terikat pada perjanjian kredit jangka panjang yang kini sudah default." Pak Karta terdiam sejenak, menatap Rima dengan ekspresi campur aduk antara kagum dan terkejut. "Luar biasa, Bu Rima. Ini adalah plot twist yang sempurna. Jadi, pada dasarnya, Bu Ratna berteriak, 'Pergi!' dan mengusir Anda dari properti yang secara sah milik Anda sendiri," kata Pak Karta, tertawa pelan. "Ini akan menjadi poin terkuat kita di pengadilan. Gugatan penarikan properti ini akan langsung kita ajukan, menuntut pengosongan rumah tersebut dalam waktu 24 jam setelah putusan dikeluarkan." Rima menatap dokumen itu. Keputusan untuk menyamarkan kepemilikan rumah itu dulu adalah naluri pertahanan diri yang kini terbukti sangat tepat. Ia tahu, rumah itu adalah simbol kekuasaan bagi Bu Ratna. Merenggut rumah itu adalah cara paling telak untuk menghancurkan arogansi mereka. "Saya ingin penarikan rumah ini dilakukan segera setelah gugatan cerai didaftarkan, Pak. Saya ingin berita ini menjadi puncak dari kepanikan mereka," desak Rima. "Saya ingin mereka tahu, bukan hanya finansial mereka yang hancur, tetapi juga ilusi kekuasaan mereka." Rima merasa ringan. Beban bertahun-tahun yang ia pikul sebagai istri yang menurut dan menantu yang sabar, kini terangkat. Ia tidak lagi peduli pada gosip atau pandangan orang. Ia hanya fokus pada keadilan untuk dirinya dan Rio. Setelah menyelesaikan semua rencana hukum, Rima menelepon Sinta. Sahabatnya itu melaporkan bahwa Rio sudah mulai ceria kembali, menikmati hari-harinya jauh dari suasana tegang di rumah lama. Rima berjanji akan menjemput Rio malam itu juga dan membawanya ke sebuah apartemen aman yang sudah Rima siapkan, jauh dari jangkauan Adnan dan Bu Ratna. Saat Rima meninggalkan kantor Pak Karta, langkahnya terasa lebih mantap. Di luar, dunia berjalan seperti biasa. Namun Rima tahu bahwa di balik layar, ia telah menarik tuas besar yang akan menjatuhkan Adnan dan keluarganya dari tahta palsu mereka. Surat gugatan cerai sudah didaftarkan. Aksi penarikan aset sedang berjalan. Dan kartu as tentang kepemilikan rumah sudah ada di tangan Pak Karta. 3 hari kepanikan Bu Ratna hanyalah permulaan. Babak penarikan total dan konfrontasi telah dimulai. Rima tidak akan berhenti sampai ia melihat penyesalan tulus di mata mereka. Atau setidaknya, sampai mereka benar-benar kehilangan segalanya. Sementara Rima menjalani hari-harinya di apartemen baru yang tenang bersama Rio, terbebas dari jeratan toksik family, di seberang kota, kehidupan Adnan dan Bu Ratna sudah mencapai titik nadir. Mereka sudah memasuki minggu kedua sejak Rima pergi, dan kepanikan kini berubah menjadi keputusasaan yang merusak. Di rumah yang masih gelap gulita dan pengap, Bu Ratna dan Adnan duduk saling berhadapan di ruang tamu. Lilin menjadi satu-satunya sumber cahaya, menciptakan bayangan-bayangan mengerikan di dinding yang mewah. Mereka kini hanya bisa makan mie instan yang mereka beli menggunakan sedikit uang tunai terakhir yang Devi miliki. "Kita tidak bisa begini terus, Adnan," raung Bu Ratna, suaranya serak. "Reputasi kita hancur. Semua orang di perumahan ini tahu rumah kita disita. Karyawan di kantormu mulai berhenti karena tidak digaji. Kamu harus mencari pinjaman baru. Cepat cari teman-temanmu yang kaya." Adnan hanya bisa menunduk. Ia sudah mencoba semua temannya. Begitu mereka mendengar nama perusahaannya dan melihat berita samar tentang pembekuan aset, semua pintu tertutup rapat. Tidak ada yang mau berurusan dengan kapal yang sedang tenggelam. "Semua orang tahu, Bu. Mereka tahu perusahaan kita sedang hancur." Dan anehnya, mereka semua bertanya tentang Rima. Mereka bertanya kenapa Rima yang biasanya menalangi, sekarang menghilang, ujar Adnan dengan suara lirih.
Bu Ratna merengut jijik. Ia tidak mau mengakui bahwa mereka bergantung pada menantu yang ia hina. Tutup mulutmu. Jangan pernah sebut nama wanita itu lagi. Kita bisa mencari bantuan dari Pak Dharma. Dia adalah teman ayahmu, dia pasti mau menolong. Pak Dharma adalah seorang pengusaha properti kenalan lama keluarga Adnan, yang dikenal karena kemurahan hati dan kekayaan yang tak terbatas. Adnan skeptis, tetapi Bu Ratna mendesak. Malam itu juga, Adnan dan Bu Ratna, dengan mobil Adnan yang bensinnya nyaris habis, pergi menemui Pak Dharma di kawasan Pondok Indah. Pertemuan itu adalah penghinaan yang lain. Pak Dharma menyambut mereka dengan sopan. Tetapi begitu Adnan mulai menjelaskan masalah pinjaman dan blokir aset, Pak Dharma menggelengkan kepala. "Nak Adnan, saya minta maaf. Saya tidak bisa membantu," kata Pak Dharma. "Saya pernah ditawari untuk berinvestasi di perusahaan kalian, tapi setelah saya melakukan due diligence, ternyata risiko finansialnya terlalu tinggi. Apalagi setelah saya dengar kabar PT Anantaraya menuntut pembekuan aset karena indikasi penyelewengan dana." Adnan dan Bu Ratna terkejut. Mereka tidak pernah menduga bahwa kabar tentang PT Anantaraya sudah menyebar di kalangan bisnis. Mereka bahkan tidak tahu siapa pemilik PT misterius yang kini menjadi jurusita bagi aset mereka itu. PT Anantaraya? Siapa pemilik perusahaan itu? "Pak, kami tidak pernah berurusan dengan mereka," tanya Bu Ratna, suaranya menipis. Pak Dharma hanya mengangkat bahu. "Saya tidak tahu persis. Tapi yang jelas, mereka adalah pemain besar di bisnis properti dan konstruksi. Sangat tertutup, tapi sangat kuat. Dan yang saya tahu, mereka tidak main-main. Ketika mereka menuntut ganti rugi, biasanya total dan menghancurkan." Bu Ratna dan Adnan kembali ke rumah dengan tangan hampa dan hati yang remuk. Harapan mereka pada Pak Dharma kandas. Mereka merasa terpojok, dikejar-kejar oleh bayangan PT misterius yang Rima ciptakan. Di sisi lain kota, Rima berada di kantor Pak Karta lagi. Kali ini bukan untuk merencanakan kehancuran, melainkan untuk menguatkan pertahanan. Rima membawa Rio untuk bertemu Pak Karta, agar Pak Karta juga bisa menyaksikan betapa ceria putranya sekarang, jauh dari tekanan Bu Ratna. Rio yang periang adalah motivasi terkuat Rima. Rima dan Pak Karta meninjau laporan harian tentang kekacauan di pihak Adnan. Rima menyadari Adnan akan mencari bantuan ke segala arah, termasuk mencari utang pada orang-orang yang hanya akan memperburuk situasi mereka. Mereka pasti akan mencari pinjaman rentenir atau bantuan palsu. "Ini adalah kelemahan mereka," kata Rima, sambil menyeruput kopi. "Saya hanya ingin memastikan, di saat mereka merasa mendapatkan harapan palsu, kita harus segera memukul balik dengan gugatan cerai." Pak Karta menyetujui. "Tepat sekali, Bu. Saat ini, mereka tidak punya daya tawar. Mereka hanya punya utang. Kita akan mengirimkan surat panggilan sidang resmi, bersamaan dengan surat perintah pengosongan rumah." Rima memikirkan Adnan. Ia tidak membenci Adnan sebesar ia membenci Bu Ratna, tetapi ia muak dengan kelemahan dan pengkhianatan suaminya. Adnan selalu memilih ibunya, bahkan ketika melihat putranya menderita. Rima tahu, bagi Adnan, satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri adalah meminta Rima kembali. Tiba-tiba, Adnan menelepon Rima lagi. Rima meminta Pak Karta yang mengangkatnya, menggunakan mode loudspeaker. Adnan langsung memohon. Ia mengatakan Bu Ratna sedang sakit, Devi histeris, dan ia sudah tidak punya uang lagi. Ia memohon Rima untuk mencabut blokir rekening, berjanji akan mengurus Bu Ratna, dan tidak akan membiarkan Rima disakiti lagi. "Saya hanya minta waktu 3 hari, Bu Rima. Tolong," pinta Adnan. Rima mengambil alih telepon dari Pak Karta. Suaranya datar. "Sudah kubilang, Adnan. Tidak ada lagi kembali. Rio aman bersamaku. Dan kamu? Kamu harus menghadapi konsekuensinya sendiri." Adnan, yang sudah kehabisan akal, mencoba kartu terakhirnya. "Rima, kalau kamu tidak mau membantu, setidaknya beritahu aku. Siapa PT Anantaraya itu? Aku bisa bernegosiasi dengan mereka. Mereka menuntut ganti rugi yang besar, aku bisa melunasi sebagian kalau aku tahu siapa mereka." Rima tersenyum tipis. "Oh, jadi sekarang kamu mau tahu siapa musuhmu yang sebenarnya, Adnan? Sayang sekali,
Kamu tidak perlu repot-repot mencari. Sampai jumpa di pengadilan, Adnan. Kamu akan tahu semua kebenaran di sana. Rima menutup telepon. Di sisi Adnan, ia kembali jatuh ke dalam lubang keputusasaan yang lebih dalam. Ia tidak mendapatkan bantuan dari Pak Dharma, dan Rima menolak mentah-mentah permintaannya. Ia merasa dikepung oleh musuh tak terlihat bernama PT Anantaraya. Ketenangan Rima, yang kini bisa melihat Rio tertawa tanpa rasa takut, adalah hasil dari perencanaan yang matang, ketegasan, dan penarikan diri total dari drama yang tidak sehat. Ia tidak lagi peduli dengan harta Adnan, ia hanya peduli pada kebahagiaan Rio. Rima menyadari, ia telah membayar mahal kebebasannya, tetapi setiap sen dari harga itu sangatlah berharga. Ia menunggu dengan tenang. Saat surat panggilan sidang dan pengosongan rumah sampai di tangan Adnan, babak baru dari kehancuran mereka akan dimulai. Pagi itu, Adnan terbangun bukan karena alarm, melainkan karena suara gaduh dan ketukan keras di pintu depan yang menggema di seluruh rumah. Sudah hampir 2 minggu sejak Rima pergi, dan Adnan serta Bu Ratna sudah terbiasa dengan kegelapan dan ketiadaan air. Namun, suara di pagi hari ini membawa aura ancaman yang berbeda. Adnan bergegas keluar dari kamar. Bu Ratna sudah berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi, rambutnya acak-acakan. Ia belum sempat mandi atau berdandan sejak listrik mati, dan penampilannya sangat jauh dari citra sosialita yang selalu ia banggakan. Devi menyusul dari kamarnya, matanya sembab karena kurang tidur dan kelaparan. Dari balik jendela, mereka melihat beberapa mobil hitam mewah, yang kali ini dilengkapi mobil operasional berwarna putih yang bertuliskan, Jurusita Pengadilan. Sejumlah petugas, dipimpin oleh seorang pria berjas hitam yang sangat formal, berdiri di teras. Pria itu memegang map merah yang tebal. Adnan, cepat lihat. Mereka datang lagi. Ini pasti kerjaan Rima. Cepat usir mereka. Bu Ratna berteriak histeris. Ia masih yakin bahwa semua ini hanyalah gertakan yang bisa diselesaikan dengan uang. Adnan membuka pintu, berusaha memasang wajah berwibawa yang selama ini ia tiru dari ayahnya. Meski kini ia hanyalah pria yang tidak berdaya. Ada urusan apa lagi ini? Saya sudah bilang, semua masalah pembayaran akan segera diselesaikan, kata Adnan, berusaha menahan suara agar tidak gemetar. Pria berjas hitam itu, yang ternyata adalah utusan resmi dari Pak Karta, tidak membuang waktu. Ia menyerahkan map merah itu. Kami datang untuk melaksanakan perintah pengadilan negeri. Ini adalah surat perintah pengosongan dan penyitaan aset atas nama Bu Ratna dan saudara Adnan, terkait tunggakan pinjaman yang dijamin dengan properti ini. Bu Ratna merebut map itu dari tangan Adnan. Ia membacanya dengan cepat, matanya membesar saat melihat meterai dan tanda tangan hakim. Di sana tertulis jelas bahwa properti ini resmi disita dan harus dikosongkan dalam waktu 1 kali 24 jam. Tapi yang membuat Bu Ratna sesak napas adalah bagian di akhir dokumen, di mana disebutkan bahwa gugatan penarikan properti ini diajukan oleh PT Anantaraya. PT Anantaraya. Adnan, ini dia, perusahaan misterius itu. Mereka yang membeli utang kita dan sekarang menyita rumah kita, raung Bu Ratna. Kepanikan total mengubahnya menjadi singa betina yang terluka. Petugas penyitaan mulai bergerak masuk ke halaman, mereka memasang garis polisi dan mengangkut beberapa mobil mewah Adnan yang tersisa. Kekacauan itu menarik perhatian tetangga. Mereka berbisik-bisik, merekam, dan mengambil gambar kehancuran keluarga kaya itu. Bu Ratna yang selama ini paling dihormati dan paling sombong, kini menjadi tontonan yang memalukan. Di tengah hiruk-pikuk penyitaan itu, seorang kurir mendekat dan menyerahkan amplop putih tipis kepada Adnan. Adnan membukanya dengan tangan gemetar. Isinya adalah surat panggilan sidang resmi dari Pengadilan Agama. Surat gugatan cerai dari Rima. Pukulan ganda itu menghantam Adnan begitu telak. Bukan hanya ia kehilangan hartanya, kini ia juga kehilangan istrinya. Ia membaca nama penggugat, Rima, dan nama pengacara, Pak Karta. Semuanya terhubung. Rima tidak hanya pergi, dia telah merencanakan pembalasan yang sistematis. Bu Ratna, yang melihat Adnan terdiam dengan mata kosong, merebut surat itu. Ia membaca nama Rima dan gugatan cerai itu. Amarahnya meluap, bercampur dengan ketakutan kehilangan kekuasaan. Berani-beraninya dia, wanita tidak tahu
Bu Ratna tiba-tiba terhenti. Di balik gugatan cerai itu, terselip surat lain. Surat pemberitahuan tentang hak asuh tunggal Rio. Di sana disebutkan bukti-bukti perlakuan buruk yang mendasari permohonan itu, laporan pengasuh lama, dan yang paling mengerikan, rekaman audio insiden malam dingin di teras. Bu Ratna tersadar. Rima tidak hanya pergi. Rima sudah mengumpulkan bukti selama ini. Air mata Bu Ratna tumpah. Namun bukan air mata penyesalan, melainkan air mata karena harga diri yang hancur dan ancaman kehilangan segalanya. Ia tahu, dengan bukti rekaman itu, mereka tidak akan bisa mendapatkan hak asuh Rio. Adnan terduduk di lantai teras. Semua yang ia yakini aman dan permanen kini lenyap. Ia kehilangan rumahnya, bisnisnya, istrinya, dan yang paling menyakitkan, ia akan kehilangan putranya. Penyesalan perlahan menyergapnya. Ia menyesal karena terlalu pengecut untuk membela Rima dan Rio. Bu Ratna menarik Adnan masuk ke dalam rumah yang segera akan menjadi puing-puing kenangan. Kita tidak boleh menyerah, Adnan. Kita harus mencari Rima. Kita harus memohon padanya. Kita akan berjanji untuk berubah. Kita tidak bisa kehilangan Rio. Namun, upaya mereka sia-sia. Rima sudah berada di luar jangkauan. Rima, yang kini bersama Rio, menonton berita tentang penyitaan itu dari ponselnya, di apartemen barunya. Ia melihat bagaimana Adnan terduduk tak berdaya dan Bu Ratna yang histeris. Ia tidak merasakan kemenangan yang manis, hanya rasa lega yang mendalam. Keadilan telah ditegakkan. Pak Karta menelepon Rima. Ia melaporkan bahwa timnya telah berhasil mengunci semua akses dan mereka hanya perlu menunggu proses pengosongan. Adnan sudah menerima gugatan cerai, Bu Rima. Mereka sekarang tahu bahwa semua ini adalah ulah Anda. Apa langkah Anda selanjutnya? Tanya Pak Karta. Saya ingin memberikan mereka waktu 24 jam untuk merenung. Biarkan mereka mencoba mencari solusi palsu, biarkan mereka mencari pinjaman ke semua relasi. Besok pagi, saya ingin Bapak menyiapkan pengumuman resmi di media tentang kegagalan finansial Adnan, dan yang paling penting, pengumuman tentang gugatan penarikan properti oleh PT Anantaraya. Jawab Rima. Suaranya mantap. Rima tahu, Adnan dan Bu Ratna pasti akan mencoba mencari celah untuk menunda pengosongan rumah. Mereka pasti akan mengajukan banding atau mencoba menyuap petugas. Tapi Rima dan Pak Karta sudah mengantisipasi semua itu. Kehancuran mereka sudah tidak terhindarkan. Malam ini, Adnan dan Bu Ratna akan tidur di rumah yang bukan lagi milik mereka, menghabiskan malam dalam keputusasaan yang dingin. Rima memeluk Rio yang sedang mewarnai dengan gembira. Inilah alasan sebenarnya dari semua pertarungan ini. Memastikan masa depan yang bahagia bagi anaknya. Ia sudah tidak lagi takut. Ia sudah tidak lagi disakiti. Ia kini adalah arsitek kehidupannya sendiri, yang siap berdiri tegak di hadapan pengadilan. Pagi sidang pertama perceraian Rima dan Adnan tiba. Ruang sidang pengadilan agama terasa dingin dan formal, dipenuhi dengan ketegangan yang menyesakan. Rima masuk dengan langkah tegap, ditemani oleh Pak Karta, yang membawa tumpukan berkas yang menjamin kemenangan mereka. Rima mengenakan setelan bisnis yang elegan, memancarkan aura profesionalisme dan kemandirian yang selama ini ia sembunyikan. Di sisi lain ruangan, Adnan duduk dengan bahu terkulai, mengenakan pakaian yang tampak kusut. Di sebelahnya, Bu Ratna duduk tegak, mencoba mempertahankan sisa-sisa kehormatan keluarganya, meskipun wajahnya tampak lelah dan matanya menunjukkan kurang tidur. Devi tidak ikut, mungkin karena terlalu malu untuk menghadapi sorotan publik dan tetangga yang penasaran. Sidang dimulai. Setelah pembacaan gugatan cerai oleh Rima yang menuntut perpisahan, nafkah anak, dan hak asuh tunggal, giliran Pak Karta yang menyampaikan bukti-bukti mereka. Pak Karta memulai dengan memaparkan kronologi pengusiran Rima dan Rio pada malam dingin itu. Ia menunjukkan rekaman audio yang dengan jelas merekam teriakan Bu Ratna yang mengusir Rima dan mencaci maki Rio, serta ketiadaan pembelaan dari Adnan. Rekaman itu diputar di ruang sidang, menciptakan keheningan yang mematikan. Wajah Bu Ratna memerah menahan amarah, sementara Adnan menundukkan kepala, diliputi rasa malu yang tak tertahankan. Bukti-bukti ini, Yang Mulia Hakim, ujar Pak Karta dengan suara lantang, menunjukkan lingkungan rumah tangga yang tidak sehat, penuh kekerasan emosional, dan pengabaian terhadap anak di bawah umur. Ini adalah alasan krusial mengapa klien kami, Bu Rima,
harus mendapatkan hak asuh tunggal. Pengacara Adnan, seorang pria yang tampak kurang pengalaman, mencoba membela diri. Ia mengklaim bahwa Rima tidak berhak menuntut nafkah atau aset karena Rima adalah istri yang meninggalkan rumah. Ia juga menuduh Rima melakukan sabotase finansial terhadap perusahaan Adnan karena dendam. Saat itulah Rima bangkit. Ia meminta izin kepada hakim untuk berbicara secara langsung, bukan hanya sebagai penggugat, tetapi sebagai pihak yang memiliki fakta keuangan yang sebenarnya. Hakim mengizinkan. Rima berdiri tegak. Ia tidak meninggikan suaranya, tetapi setiap kata yang keluar terdengar jelas dan penuh otoritas. Yang mulia hakim, izinkan saya meluruskan tentang tuduhan, sabotase, dan meninggalkan rumah, kata Rima. Selama bertahun-tahun, saya bukan hanya seorang istri, melainkan penopang finansial utama keluarga ini. Gaji saya, yang saya hasilkan dari posisi eksekutif di perusahaan konstruksi ternama, selalu saya gunakan untuk menutupi kerugian dan utang suami saya, demi menjaga nama baik keluarga. Bu Ratna mendengus, mencoba menyela, tetapi hakim segera menenangkannya. Suami saya, Adnan, dan ibu mertua saya, Bu Ratna, hidup dalam ilusi kemewahan dan kekuasaan, sementara perusahaan mereka sendiri berada di ambang kebangkrutan. Mereka mengira saya hanyalah mesin uang yang bisa mereka buang setelah tidak lagi berguna, lanjut Rima. Rima kemudian beralih ke poin yang paling mengejutkan. Mengenai tuduhan sabotase. Saya tidak menyabotase. Saya hanya menarik dukungan dan dana yang sah milik saya. Dan tentang aset yang mereka banggakan, khususnya properti yang saat ini sedang dalam proses penyitaan, ada satu rahasia yang perlu diungkapkan. Rima menoleh, menatap Adnan dan Bu Ratna, yang kini menatapnya dengan rasa ingin tahu dan ketakutan yang bercampur. Adnan dan Bu Ratna sudah menerima surat perintah pengosongan dari PT Anantaraya, sebuah perusahaan investasi yang membeli seluruh utang yang dijaminkan dengan rumah itu. Mereka mengira PT Anantaraya adalah musuh bisnis besar yang tidak mereka kenal. Namun, hari ini, di hadapan Yang Mulia Hakim, saya akan mengungkapkan identitas pemilik PT Anantaraya yang sesungguhnya. Rima mengambil map dari Pak Karta, map yang berisi dokumen-dokumen PT Anantaraya. Ia menatap Adnan dan Bu Ratna lekat-lekat, memberikan jeda dramatis yang membuat suasana sidang semakin tegang. Yang Mulia Hakim, dan kepada pihak tergugat, saya adalah pemilik tunggal dan pendiri dari PT Anantaraya. Pengakuan Rima meledak seperti bom di ruang sidang. Bu Ratna menjerit pelan, Adnan tersentak, dan pengacara mereka tampak kebingungan. Rima melanjutkan, suaranya tenang, menjelaskan plot twist yang telah ia persiapkan matang-matang. 5 tahun lalu, ketika saya mencurigai adanya penyelewengan dana besar, saya menggunakan PT Anantaraya untuk membeli secara diam-diam rumah yang saat ini kami tinggali, yang tadinya milik keluarga Adnan, melalui mekanisme lelang utang yang disamarkan. Saya membeli rumah itu untuk menjadikannya sebagai jaminan masa depan Rio, menyewakannya kembali kepada Adnan agar tidak dicurigai. Artinya, ketika Bu Ratna berteriak, "Ini bukan rumahmu. Pergi," dia sedang mengusir saya dan cucunya dari rumah saya sendiri. Bu Ratna bangkit dari kursinya, menunjuk Rima dengan tangan gemetar. Bohong. Itu tidak mungkin. Dia berbohong. Hakim segera menenangkan Bu Ratna. Pak Karta kemudian menyerahkan semua dokumen legalitas PT Anantaraya, akta pendirian, dan perjanjian pembelian rumah kepada hakim sebagai bukti. Bukti-bukti ini otentik, Yang Mulia, tegas Pak Karta. Klien kami hanya menuntut haknya sebagai pemilik sah. Dengan gugatan cerai ini, kami juga menuntut pengosongan properti tersebut secara permanen, karena klien kami tidak ingin lagi terhubung dengan pihak tergugat. Adnan, yang akhirnya menyadari seluruh kebenaran, menatap Rima. Di mata Adnan kini tidak ada lagi kemarahan, melainkan penyesalan yang mendalam dan rasa tak percaya atas kebodohannya sendiri. Ia telah menghina dan mengusir wanita yang ternyata adalah penyelamat dan pemilik sejati dari semua yang ia miliki. Rima menatap Adnan untuk terakhir kalinya. Di tatapan Rima tidak ada lagi cinta, hanya rasa kasihan. Ia telah membuka rahasia terbesarnya di depan publik, bukan untuk pamer, tetapi untuk menegaskan bahwa perpisahan ini adalah keputusan yang didasarkan pada kekuatan, bukan kelemahan. Babak gugatan cerai dan pengungkapan rahasia telah menjadi pukulan telak yang membuat Bu Ratna dan Adnan tidak memiliki ruang lagi untuk membela diri.
Keputusan hakim hanyalah formalitas, karena Rima sudah memenangkan segalanya bahkan sebelum sidang dimulai. Pasca pengungkapan Rima sebagai pemilik PT Anantaraya di ruang sidang, suasana di persidangan selanjutnya terasa seperti pengadilan eksekusi. Adnan dan Bu Ratna tidak mampu lagi menghadirkan pembelaan yang berarti. Pengacara mereka hanya bisa mengajukan permohonan keringanan, yang dengan mudah dipatahkan oleh Pak Karta dengan bukti-bukti finansial dan rekaman audio yang solid. Momen puncak konfrontasi terjadi di lorong pengadilan, sesaat sebelum pembacaan putusan. Bu Ratna, yang kini kehilangan semua kekuasaan, menerobos kerumunan kecil dan langsung menghadang Rima. Wajahnya tidak lagi memancarkan arogansi, melainkan campuran antara kemarahan yang tersisa dan keputusasaan. Rima, kamu jahat. Kamu sudah menghancurkan hidup anakku dan semua yang kami miliki. Kenapa kamu lakukan ini padaku? Kenapa kamu menyembunyikan kebenaran tentang rumah itu? Bu Ratna berbisik tajam, berusaha agar kata-katanya tidak didengar banyak orang. Rima menatap lurus ke mata Bu Ratna. Ada kelelahan, tetapi juga ketenangan yang mutlak di wajah Rima. Anda bertanya kenapa, Bu? Saya melakukan ini karena Anda menganggap hidup saya dan anak saya tidak berharga. Anda membiarkan Rio menangis di luar di malam yang dingin. Anda mengusir saya dari rumah yang Anda klaim, padahal sejak awal itu adalah aset yang saya amankan untuk masa depan Rio. Saya tidak menghancurkan, Bu. Saya hanya mengambil kembali apa yang memang milik saya. Adnan mendekat. Ia tidak lagi membela ibunya, hanya menatap Rima dengan mata penuh penyesalan. Rima, aku tahu aku salah. Aku pengecut. Aku buta. Aku minta maaf. Tolong, jangan ambil Rio dariku. Beri aku kesempatan untuk menjadi ayah yang lebih baik. Permintaan maaf Adnan terdengar tulus, tetapi sudah terlalu terlambat. Rima menggelengkan kepala. Permintaan maafmu tidak akan mengubah fakta, Adnan. Rekaman itu membuktikan kamu lebih takut pada ibumu daripada penderitaan anakmu. Kesempatanmu sudah habis di malam kamu berdiri diam di ambang pintu. Rima menoleh kepada Pak Karta, mengisyaratkan bahwa konfrontasi telah berakhir. Tak lama kemudian, hakim kembali masuk dan membacakan putusan. Gugatan cerai Rima terhadap Adnan dikabulkan. Hak asuh tunggal Rio jatuh sepenuhnya kepada Rima, mengingat bukti kuat pengabaian dan kekerasan emosional yang dialami anak tersebut di bawah pengawasan keluarga Adnan dan Bu Ratna. Pembatalan semua aset yang dibekukan dan penyitaan properti dinyatakan sah, dan Adnan serta Bu Ratna diwajibkan mengosongkan rumah tersebut secara permanen karena kepemilikan sah berada di bawah PT Anantaraya milik Rima. Palet hakim diketuk, mengakhiri sidang dan juga pernikahan Rima. Bu Ratna menjerit putus asa. Adnan hanya bisa berdiri kaku, menyadari bahwa ia kini telah kehilangan segalanya. Istri, anak, harta, dan rumah. Rima keluar dari ruang sidang dengan langkah ringan. Ia telah memenangkan bukan hanya kasus hukum, tetapi juga kebebasannya. Konfrontasi terakhir telah usai, dan Rima kini siap melangkah ke babak baru, meninggalkan kehancuran Adnan dan Bu Ratna sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Beberapa bulan berlalu sejak palet hakim diketuk, mengesahkan perceraian Rima dan penyitaan properti. Bagi Rima, kehidupan baru sudah dimulai, penuh dengan ketenangan dan kesuksesan bersama Rio. Namun, bagi Adnan dan Bu Ratna, putusan itu adalah awal dari kehancuran total. Adnan dan Bu Ratna terpaksa mengosongkan rumah yang kini resmi diakui sebagai milik Rima melalui PT Anantaraya. Mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari kemewahan dan lingkungan sosialita yang selama ini menjadi udara bagi Bu Ratna. Devi, yang tidak tahan dengan kondisi hidup yang sulit, memilih pergi dan mencari pekerjaan di kota lain, meninggalkan ibu dan kakaknya yang kini terpuruk. Perusahaan Adnan, tanpa suntikan dana Rima dan blokir total dari jaringan pemasok, resmi dinyatakan bangkrut. Semua aset disita untuk melunasi utang, meninggalkan Adnan tanpa pekerjaan, tanpa reputasi, dan tanpa uang sepeser pun. Adnan, yang terbiasa hidup mewah, kini harus menerima kenyataan pahit bekerja serabutan hanya untuk membayar sewa kontrakan yang kecil. Bu Ratna, yang selama ini hidup dalam kemewahan, kini menjadi sangat rentan. Ia mencoba menghubungi teman-teman lamanya, tetapi semua menjauh, takut terjerat masalah finansial dan malu dengan berita kejatuhan yang menyebar cepat di kalangan elit. Ia harus memasak sendiri,
mencuci sendiri, dan tinggal di rumah yang panas tanpa pendingin udara dan air yang stabil. Kehidupan ini adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada denda finansial. Di tengah kesulitan itu, penyesalan mulai merayap perlahan ke dalam hati Adnan. Ia sering termenung, teringat pada malam dingin ketika ia berdiri diam, membiarkan Rio menangis dan Rima pergi. Ia menyadari bahwa bukan Rima yang menghancurkannya, melainkan kelemahan dan ketidakpeduliannya sendiri. Penyesalan itu datang terlambat, setelah ia kehilangan semua yang berharga. Suatu sore, Adnan melihat Rima di televisi. Rima diwawancarai sebagai salah satu eksekutif wanita paling berpengaruh di sektor konstruksi, membahas proyek baru yang bernilai triliunan. Rima tampak cerah, sukses, dan penuh kebahagiaan. Melihat kesuksesan mantan istrinya itu, Adnan merasakan sakit yang menusuk. Ia menyadari betapa bodohnya ia membuang berlian demi mempertahankan batu kerikil bernama arogansi dan keegoisan ibunya. Sementara itu, Bu Ratna jatuh sakit karena stres dan perubahan gaya hidup yang drastis. Ia meratap, bukan karena menyesal telah menyakiti Rio dan Rima, tetapi karena ia kehilangan status sosialnya. Kejatuhan finansial mereka tidak hanya merampas harta benda, tetapi juga memutus semua hubungan yang bersifat semu. Babak ini adalah pembalasan yang paling tulus. Menyaksikan penyesalan yang terlambat datang, dan kehancuran finansial total yang membuat mereka kehilangan segalanya, termasuk satu sama lain. 1 tahun berlalu. Kehidupan Rima dan Rio telah mencapai harmoni sempurna. Rio tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria, kini bersekolah di sekolah terbaik, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Rima, yang kini resmi menjadi CEO di salah satu divisi perusahaannya, membeli sebuah penthouse baru yang jauh lebih megah. Namun ia tetap mempertahankan rumah yang ia sita dari Adnan. Rima memutuskan untuk merenovasi total rumah lama itu, bukan untuk ditinggali, melainkan untuk sebuah proyek amal yang diselenggarakan oleh perusahaannya, sebuah rumah singgah untuk ibu tunggal dan anak-anak korban KDRT. Tindakan ini adalah penegasan bahwa tempat yang pernah menjadi sarang kekejaman, kini diubah menjadi sumber perlindungan dan harapan. Suatu hari, saat Rima melakukan kunjungan ke lokasi renovasi rumah lama, ia berpapasan dengan Adnan. Adnan bekerja sebagai buruh harian di proyek konstruksi di dekat perumahan elit itu. Pakaiannya lusuh, tubuhnya kurus, dan wajahnya dipenuhi rasa lelah. Ia melihat Rima turun dari mobil mewah dengan Rio, yang mengenakan seragam sekolah yang rapi. Adnan memberanikan diri mendekat. Rima menunggu, matanya tenang. Rima. Sapa Adnan, suaranya pelan dan penuh keraguan. Aku melihat rumah itu. Kamu benar-benar mengubahnya. Rima hanya mengangguk. Ya, itu adalah proyek baruku. Mengubah kenangan pahit menjadi harapan. Adnan menatap Rio sejenak. Rio terlihat sangat bahagia. Itu yang terpenting. Ia tidak lagi menuntut hak asuh atau uang, hanya mengakui kebahagiaan putranya. Aku dengar kamu yang membeli rumah ini, Rima. Melalui PT itu. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Rima membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara. Ia kemudian menjawab, bukan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan seorang pemenang. Aku tidak memberitahumu, Adnan, karena selama ini kamu dan ibumu terlalu sibuk melihat uangku, bukan usahaku. Kamu terlalu sibuk dengan arogansimu dan tidak pernah melihatku sebagai mitra. Kamu hanya melihatku sebagai bank, dan begitu, bank, itu kamu usir. Kamu baru sadar bahwa bank itu adalah pemilik sah dari semua yang kamu pijak. Adnan menundukkan kepala. Ia mengakui, penyesalannya sudah terlambat. Ia menerima konsekuensi dari kepengecutannya. Ia tidak lagi menyalahkan Rima, ia menyalahkan dirinya sendiri. Sementara itu, nasib Bu Ratna jauh lebih buruk. Tanpa dukungan Adnan, ia tidak mampu bertahan hidup sendiri dan terpaksa pindah ke rumah kerabat jauh di luar kota, hidup dalam kondisi serba kekurangan. Ia kehilangan semua status sosialnya dan menjadi bahan pergunjingan yang memalukan. Kemenangan Rima tidak hanya menjadikannya kaya, tetapi memulihkan harkat dan martabatnya. Rima kini memegang mahkota sejati, mahkota kesuksesan, mahkota kebebasan, dan mahkota sebagai ibu yang mampu melindungi anaknya. Ia dan Rio memulai kehidupan yang sepenuhnya baru di istana yang ia bangun sendiri. Ia membuktikan bahwa kekuatan seorang wanita bukan terletak pada seberapa lama ia bisa bertahan dalam penderitaan,
tetapi pada keberaniannya untuk pergi dan membangun kembali tahta sendiri. Rima melambaikan tangan kepada Adnan, membiarkan mantan suaminya itu melanjutkan hidupnya dengan penyesalan yang menjadi beban abadi. Rima dan Rio pergi, meninggalkan masa lalu sepenuhnya. Kisah ini berakhir dengan Rima yang berdiri di puncak, tidak pernah lagi melihat ke belakang, menuju masa depan yang cerah dan penuh martabat. Harga diri dan ketenangan seorang ibu tidak ternilai harganya. Jangan pernah biarkan kesabaranmu menjadi kebodohan, karena pembalasan terbaik adalah pergi dan kembali sebagai pemilik sejati dari takdirmu.